sini dengan saya Anissa Fitri. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian tahu nggak sih apa saja topik-topik pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini? Daripada kalian penasaran, untuk itu di sini saya akan menyampaikan topik-topik pembahasan kita pada materi kali ini. Yang pertama yaitu menelusuri konsep urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kedua, alasan mengapa digunakan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Selanjutnya, yang keempat yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Itulah beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nike. Nah, pertama-tama kita akan menelusuri konsep dan urgensi dari demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu demokrasi? Jadi, demokrasi secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos sendiri memiliki arti rakyat dan kratos yaitu pemerintahan. Berarti dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan tertingginya itu berada di tangan rakyat. Rakyat itu bebas untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik itu secara langsung maupun melalui perwakilan yang sudah mereka pilih. Penerapan demokrasi dalam negara Indonesia ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yaitu nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana rakyat itu bebas untuk mengeluarkan pendapat mereka. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa penerapan dari demokrasi yang ada di Indonesia? Ya, salah satu penerapan dari demokrasi yang ada di Indonesia yaitu pemilihan umum, yang dimana rakyat itu memilih perwakilan yang akan menyuarakan suara mereka. Contoh lain dari penerapan demokrasi di Indonesia yaitu kebebasan pers dan media, yang dimana media ini memiliki peran penting dalam menyebarkan atau memberikan informasi kepada masyarakat, memantau pemerintahan yang sedang terjadi, dan membantu pembentukan opini publik. Nah, alasan mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila adalah 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dari partai politik. Kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat adalah demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Hai, di sini aku akan menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Kehadiran kolonialisme Eropa yaitu Belanda di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, yaitu sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme dan demokratis. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi, kita perlu membandingkan antara dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perubahannya pada MPR, DPR, dan DPD. Untuk MPR sendiri, MPR memiliki wewenang yang mengalami perubahan. Dengan ketentuan baru ini, terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu perubahan sistem vertikal hierarkis menjadi sistem yang horizontal fundamental. Yang kedua ada DPR. Perubahan Undang-Undang 1945 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Lalu yang terakhir ada DPD. Aturan perubahan naskah asli UUD 1945 menunjukkan bahwa demokrasi bersumber dari Pancasila adalah sistem yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.
Perubahan DPD adalah salah satu contoh nyata dari upaya untuk mengakomodasi perubahan dan memperkuat partisipasi daerah dalam proses demokrasi. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih deskripsi dari esensi dan urgensi demokrasi Pancasila? Esensi itu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, persatuan. Pada sistem esensi ini memberikan kesempatan kita kepada semua warga negara Indonesia, contohnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dari menentukan arah pembangunan. Jadi teman-teman, urgensi itu terletak dari beberapa hal seperti memberikan kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan juga demokrasi Pancasila itu teman-teman menjunjung perlindungan hak asasi manusia, menjamin perlindungan seperti kebebasan beragama, pemerintahan yang akuntabel, dan berperan dalam mencapai kesejahteraan sosial loh teman-teman. Jadi itulah teman-teman deskripsi dari esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Jadi itu beberapa penjelasan mengenai materi pada kita hari ini. Semoga materi pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.